Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Seruling Perak, bagian 3. Nila Komala berdiri mematung sambil memandangi gundukan tanah merah yang masih baru di depannya. Mereka baru pagi ini dapat menguburkan mayat Adipati Panjawi yang sudah hangus terbakar. Sementara Rangga masih merapikan kuburan Eyang Jayanggu yang ikut terbakar dalam pondoknya. Pendekar Raja Wali Sakti itu melangkah menghampiri Nila Komala, dan menepuk pundaknya dengan lembut. Gadis itu berpaling. Tak ada lagi air mata terlihat di pipinya, meskipun kedua mata gadis itu masih merembang. 2 kali dalam hidupnya disaksikan kematian tragis seperti ini. Pertama, saat masih kecil, ibunya tewas terbakar dalam pondok peristirahatan. Dan sekarang ayahnya pun tewas dengan cara yang sama. Terbakar dalam pondok setelah terlebih dahulu ditembus 3 batang panah berwarna hitam. Aku yakin pasti mereka yang melakukan, desis Nila Komala tanpa sadar. Nila, tegur Rangga lembut. Hah, Nila Komala menarik napas panjang, kemudian memutar tubuhnya dan melangkah perlahan-lahan. Rangga mengikuti, dan mensejajarkan langkahnya di samping gadis itu. Mereka terus berjalan perlahan-lahan tanpa berkata sedikit pun, sepertinya tanpa tujuan yang pasti. Tak terasa, mereka sudah demikian jauh. Tiba-tiba Nila Komala berhenti melangkah. Begitu di depannya terlihat sebuah bangunan batu yang merupakan tanda dari kota Kadipaten Panjawi. Pandangan gadis itu beralih pada seseorang yang duduk di bawah sebatang pohon rindang. Tidak jauh darinya terlihat beberapa ekor domba tengah merumput. Orang itu sama sekali tidak menyadari kalau dirinya tengah diperhatikan, dan terus asyik memeluk serulingnya yang berwarna keperakan. Perlahan-lahan Nila Komala melangkah menghampiri, lalu berhenti sekitar 3 langkah lagi di depan orang yang bertubuh kecil dan berperut buncit itu. Orang yang tingginya sebaya dengan anak berumur 12 tahun itu mengenakan baju putih dan celana hitam sebatas lutut. Walaupun tubuhnya kecil, tapi wajahnya sudah tua dengan janggut dan kumis putih panjang. Kepalanya yang ditumbuhi rambut putih, terikat kain lusuh berwarna hitam pekat. Seketika dihentikan tiupan serulingnya, dan diangkat kepala menatap Nila Komala. Di belakang gadis itu berdiri Pendekar Raja Wali Sakti. Hehehe, kau tertarik oleh suara serulingku. Suara laki-laki kecil tua itu terdengar serak dan kering. Indah sekali, ucap Nila Komala. Kalau begitu, duduklah di sampingku. Wajah laki-laki tua seperti anak kecil itu berseri-seri. Nila Komala menempatkan dirinya di samping laki-laki tua itu, sedangkan Rangga duduk bersila di depannya. Tanpa diminta, laki-laki bertubuh kecil itu meniup serulingnya kembali. Terdengar alunan lembut yang menghanyutkan. Sungguh indah tiupan seruling perak itu, sehingga membuat Nila Komala tertegun. Tapi tidak demikian halnya Rangga. Pendekar Raja Wali Sakti itu bisa merasakan adanya pengerahan tenaga dalam dari tiupan seruling itu, dan terasakan semakin kuat. Rangga melirik Nila Komala yang nampak mengantuk. Kelopak matanya mulai turun, dan akhirnya jatuh tertidur. Rangga berpaling menatap laki-laki bertubuh kecil namun sudah berumur itu. Hehehe, laki-laki itu terkekeh setelah menghentikan tiupan serulingnya. Dielus-elus serulingnya bagai mengelus sesuatu yang amat berharga dan disayanginya. Kemudian diselipkan seruling berwarna perak itu di balik ikat pinggangnya. Rangga masih memandangi tidak berkedip. Masih terasa kekuatan dari irama tiupan seruling tadi. Biarkan dia tidur. Jiwanya begitu lelah, ujar laki-laki tua itu. Rangga hanya bergumam saja. Sedikit diliriknya Nila Komala yang tertidur pulas di samping laki-laki bertubuh kecil bagai seorang bocah berusia 12 tahun itu. Dia adikmu, atau kekasihmu? Tanya laki-laki tua itu. Bukan, sahut Rangga kembali menatap agak dalam. Aku merasakan adanya goncangan berat pada jiwanya. Begitu lelah, seperti mendapat tekanan berat, tebak laki-laki tua bertubuh kecil itu seraya menatap Nila Komala. Kisanak, siapa kau sebenarnya? Tanya Rangga, agak heran juga dengan tebakan laki-laki di depannya yang begitu tepat. Nila Komala memang baru saja mendapat guncangan jiwa yang sangat hebat dan Rangga jadi curiga, karena laki-laki tua ini seperti sudah tahu semuanya. Laki-laki tua itu terkekeh, dan kembali menatap pemuda di depannya. Belum ada seorang pun yang bertanya begitu padaku. Biasanya mereka hanya memandang tidak peduli, meskipun aku sudah berbuat banyak untuk mereka, ungkap laki-laki tua itu.
Ada nada keluhan dalam suaranya. Boleh aku tahu namamu, Kisanak? Tanya Rangga lembut. Hehehe, entahlah, anak muda. Aku sendiri sudah lupa siapa namaku. Tapi orang-orang selalu memanggilku si seruling perak ya, mungkin karena setiap hari selalu meniup seruling ini. Laki-laki itu menepuk-nepuk seruling perak yang terselip di pinggang. Rangga melirik Nila Komala yang masih tertidur lelap. Aku hanya memberinya sedikit ketenangan jiwa. Sepertinya dia butuh istirahat banyak, kata si seruling perak, seolah-olah bisa mengerti arti lirikan pendekar Raja Wali Sakti. Maaf, Kisanak, tadinya aku. Hehehe. Sudahlah, anak muda, aku bisa memahami, potong si sending perak cepat. Kau bukan saudaranya, juga bukan kekasihnya. Lantas, kau ini apanya? Hanya teman yang kebetulan bertemu di jalan. Hah, namaku Rangga, Kisanak, sahut Rangga seraya memperkenalkan diri. Aku tahu, ringan sekali suara seruling perak. Kau tahu, Rangga heran juga. Tentu, sejak melihatmu, aku sudah tahu siapa dirimu. Itu sebabnya aku bertanya, apakah wanita ini saudaramu atau kekasihmu? Sebab yang kudengar, kau biasanya berjalan bersama kekasihmu. Siapa ya, namanya? Oh, iya, Pandan Wangi, benar. Rangga tersenyum seraya mengangguk, tapi dari sorot matanya masih terpancar keheranan, karena si seruling perak bisa mengetahui persis tentang dirinya. Wanita ini pasti bukan Pandan Wangi, karena tidak membawa kipas yang menjadi senjata utamanya, tegas seruling perak. Memang benar, Ki. Dia bernama Nila Komala, putri Adipati Panjawi, jelas Rangga. Oh, penguasa kadipaten ini. Benar. Kenapa bisa berada di sini bersamamu? Bukankah Adipati Panjawi dan putrinya sedang berburu? Tanya seruling perak. Sukar untuk dijelaskan, Kisanak. Tapi aku yakin kau sudah bisa menduga, sahut Rangga. Hehehe, kau begitu cepat sekali menangkapku, pendekar Raja Wali Sakti. Tidak percuma kau menjadi tokoh nomor 1 saat ini, ujar seruling perak seraya terkekeh. Rangga hanya tersenyum saja. Gadismu sudah bangun, kata seruling perak seraya melirik Nila Komala. Hanya teman, Rangga meralat. Hehehe. Nila Komala memandangi istana kadipaten yang porak-poranda. Sebagian besar hangus terbakar. Tinggal puing-puing saja yang berserakan. Mayat-mayat bergelimpangan tak tentu arah. Sebagian besar adalah para prajurit, dan beberapa di antaranya adalah orang berbaju merah yang terdapat gambar tengkorak pada bagian dada. Nila Komala melangkah perlahan-lahan memasuki bangunan besar yang tinggal puing-puing saja. Setiap kakinya melangkah, selalu menemukan mayat teronggok berlumuran darah. Oh, terdengar suara rintihan lirih. Oh, Paman, desis Nila Komala begitu menoleh. Tampak seorang laki-laki setengah baya duduk bersandar di dinding hitam bekas terbakar. Seluruh tubuhnya kotor, dan berlumur darah. Bajunya compang camping tak karuan lagi. Nila Komala bergegas menghampiri. Sementara di belakang gadis itu berdiri pendekar Raja Wali Sakti bersama laki-laki bertubuh kecil dan berwajah tua. Rambut dan janggutnya juga telah putih. Paman Mataun, apa yang terjadi? Tanya Nila Komala. Oh, Gusti Ayu, hanya itu yang bisa terucapkan laki-laki setengah baya itu, karena langsung tidak sadarkan diri. Paman Mataun, panggil Nila Komala seraya mengguncang tubuh laki-laki itu. Tapi Paman Mataun tetap diam dengan mata terpejam. Nila Komala menoleh menatap dua orang yang berdiri saja di belakangnya. Gadis itu kemudian berdiri dan melangkah mundur. Sebentar Rangga menatap si seruling perak, atau Ki Garatala. Rangga dan Nila Komala baru tahu nama laki-laki tua yang sebenarnya ketika memasuki gerbang kadipaten. Laki-laki tua itu sendirilah yang menyebutkannya. Rangga menghampiri Paman Mataun. Sebentar diperiksa laki-laki setengah baya itu, kemudian dipondongnya. Sejenak pendekar Raja Wali Sakti itu memandang berkeliling, kemudian membawa Paman Mataun ke tempat yang lebih bersih. Laki-laki setengah baya itu dibaringkan di atas dipan bambu. Dipan yang biasa digunakan Nila Komala bercengkerama bersama ayahnya ketika masih hidup. Hanya pingsan, kata Rangga. Pendekar Raja Wali Sakti itu menatap Nila Komala, tapi yang ditatap hanya tertunduk saja di samping Ki Garatala. Sebentar Rangga menarik napas panjang, dan matanya beredar berkeliling. Sunyi, tak ada suara terdengar sedikit pun.
Hanya desir angin yang mengusik gendang telinga, membawa bau anyir darah. Suasana di Kadipaten Panjawi ini memang sudah terasa aneh saat mereka memasuki batas gerbang yang berada di kaki Bukit Paderesan. Banyak rumah yang hangus terbakar. Juga, tidak sedikit mayat bergelimpangan di sepanjang jalan. Pandangan pendekar Raja Wali Sakti itu kembali terarah pada Nila Komala. Apa sebenarnya yang terjadi di sini, Nila? Tanya Rangga ingin tahu. Aku tidak tahu, sahut Nila Komala. Sejak bertemu denganmu, aku sudah merasakan ada sesuatu yang terjadi, gumam Rangga sambil menatap tajam pada Nila Komala. Sudahlah, Rangga, jangan mendesak terus. Aku yakin Nila Komala tidak tahu apa-apa, Ki Garatala menengahi. Rangga menarik napas panjang. Mereka semua menoleh ketika mendengar erangan lirih. Tampak Paman Mataun mulai siuman kembali. Ketiga orang itu bergegas menghampiri. Laki-laki setengah baya itu memandangi wajah-wajah di dekatnya satu persatu, kemudian menatap Nila Komala dengan bibir bergetar. Gusti Ayu, lemah sekali suara Paman Mataun. Paman, apa yang terjadi? Tanya Nila Komala seraya melirik Rangga. Mereka, Gusti Ayu, mereka benar-benar menghancurkan Kadipaten Panjawi ini. Oh, tersendat dan lirih sekali suara Paman Mataun. Mereka siapa, Paman? Desak Nila Komala seraya menggigit bibirnya. Mereka, orang-orang dari seruling perak. Paman, sentak Nila Komala. Tapi laki-laki setengah baya itu sudah mengejang kaku. Dari mulutnya menyembur darah berwarna hitam kehijauan. Kedua matanya membeliak lebar dan mulutnya ternganga. Rangga menggeleng-gelengkan kepalanya setelah memeriksa bagian bawah leher Paman Mataun. Sedangkan Nila Komala menatap tajam orang tua bertubuh kecil berperut buncit sedangkan yang dipandang hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja sambil berdecak perlahan hampir tidak terdengar. Bajingan, desis Nila Komala menggeram. Gadis itu tiba-tiba saja melompat menerjang si seruling perak dengan kecepatan luar biasa. Tentu saja hal ini membuat laki-laki tua itu jadi terkejut, dan buru-buru melompat mundur. Tapi tak urung satu pukulan tangan dari Nila Komala berhasil mendarat di pundak kanannya. Garatala terpekik tertahan. Nila Komala kembali melompat selagi tubuh tua kecil itu limbung ke belakang. Dua pukulan beruntun dilepaskan gadis itu. Tapi kali ini si seruling perak berhasil menghindari dengan manis. Sementara Rangga hanya diam terpaku tidak mengerti. Memang tadi sempat didengar ketika Paman Mataun menyebut nama seruling perak yang melakukan semua penghancuran di Kadipaten Panjawi ini. Sementara itu Nila Komala semakin ganas menyerang laki-laki tua bertubuh kecil bagai bocah berusia 12 tahun. Nila, tunggu, seru Garatala sambil berkelit menghindari serangan Nila Komala yang dahsyat dan sangat mematikan. Kau harus mampus, keparat. Kiaat, seru Nila Komala. Sret, ring. Secepat gadis itu mencabut pedangnya, secepat itu pula dikibaskan ke arah dada Garatala. Tapi laki-laki tua kecil itu cepat berkelit, sehingga pedang Nila Komala membabat sebuah pilar yang hangus menghitam. Sungguh dahsyat pedang gadis itu. Pilar besar tumbang terbabat pedangnya. Kiaat. Sambil berteriak keras melengking tinggi, Nila Komala melompat secepat kilat dikibaskan pedangnya ke arah leher Garatala. Tapi belum juga mata pedang itu sampai pada sasarannya, mendadak secercah cahaya biru berkelebat memapak pedang itu. Terang. Nila Komala terpekik tertahan. Buru-buru gadis itu melompat mundur. Mulutnya meringis merasakan nyeri pada pergelangan tangan kanannya ketika pedangnya membentur sebuah benda keras bercahaya biru berkilau tadi. Tatapan gadis itu langsung tertuju pada pendekar Raja Wali Sakti yang tahu-tahu sudah berdiri di tengah-tengah antara dirinya dengan Garatala. Minggir, Kakang. Biar ku penggal leher manusia keparat itu. Desis Nila Komala menggeram. Tahan, Nila. Kendalikan dirimu, kata Rangga coba menenangkan. Kau dengar apa yang dikatakan Paman Mataun tadi, Kakang? Tua bangka keparat ini biang keladi semuanya. Dialah yang membunuh ibuku, ayahku, dan menghancurkan semua yang ada di sini. Lihat, Kakang. Mereka semua tewas. Keras suara Nila Komala. Aku tahu, Nila. Aku juga dengar, bahkan Ki Garatala pasti mendengar. Aku tidak yakin kalau semua ini Ki Garatala yang melakukan, sergah Rangga tetap kalem dan lembut suaranya. Bukan dia. Kau jangan coba-coba membelanya, Kakang.
Atau, barangkali kau memang bersekongkol dengannya. Nila Komala jadi balik menuduh. Jangan turuti nafsu, Nila, desis Rangga kurang senang juga dituduh demikian. Kalau tidak bersekongkol, kenapa membelanya? Nila Komala menunjuk Garatala. Sudah. Tidak ada gunanya kalian bertengkar. Sejak semula sudah kuduga akan begini kejadiannya. Yah, memang tidak mudah untuk menjelaskannya. Tapi aku sama sekali tidak bersalah. Kehadiranku di sini justru ingin mencegah. Tapi, yah, semuanya sudah terlambat. Bahkan sekarang aku kena fitnah, kata Garatala. Mau cuci tangan, dengus Nila Komala. Pendekar Raja Wali Sakti menghampiri si seruling perak. Diliriknya Nila Komala yang kelihatan masih berang sambil menghunus pedang melintang di depan dada. Sebaiknya kau pergi saja dulu, Ki. Percayalah, akan ku coba menyelesaikan persoalan ini. Aku yakin kau tidak bersalah, ujar Rangga lembut penuh pengertian. Aku percaya padamu, pendekar Raja Wali Sakti, sahut Garatala seraya mengembangkan senyum. Setelah berkata demikian, si seruling perak itu langsung melesat pergi. Dalam sekejap saja, bayangannya sudah lenyap dari pandangan mata. Hei, Nila Komala tersentak kaget begitu menyadari si seruling perak sudah pergi. Biarkan dia pergi, Nila, selak Rangga. Kenapa kau biarkan pergi? Dengus Nila Komala memberengut. Karena aku yakin dia tidak bersalah. Bahkan aku rasa dia ingin menolongmu, sahut pendekar Raja Wali Sakti kalem. Dan sebaiknya kau juga pergi, kata Nila Komala tandas. Nila, Rangga terkejut. Aku memang berhutang padamu, tapi saat ini, sulit rasanya untuk mempercayaimu, tetap tegas nada suara Nila Komala. Kau terlalu terbawa nafsu, Nila, Rangga masih berusaha menenangkan gadis itu. Kalau kau tidak pergi, aku yang akan pergi, ujar Nila Komala berusaha menahan kemarahannya terhadap tindakan pendekar Raja Wali Sakti itu. Nila. Tapi Nila Komala sudah lebih cepat melesat pergi. Rangga jadi bengong memandangi arah kepergian gadis itu. Sungguh cepat lesatannya, sehingga pendekar Raja Wali Sakti itu hampir tidak mengetahui arahnya. Rangga menarik napas panjang, lalu melangkah hendak meninggalkan istana yang porak-poranda ini. Tapi baru saja berjalan beberapa langkah, tiba-tiba saja. Rangga terkejut bukan main ketika tiba-tiba saja di depannya muncul seorang laki-laki bertubuh tinggi besar dan berwajah penuh brewok. Pakaiannya berwarna merah menyala yang bagian dadanya bergambar tengkorak dan menggenggam senjata berupa tongkat putih, yang ujungnya berbentuk kepala tengkorak manusia berwarna merah. Dan belum lagi hilang terkejutnya, tiba-tiba saja muncul lagi 3 orang berpakaian sama, memegang senjata yang sama pula. Jumlah mereka kini 4 orang, dan telah mengepung dari 4 jurusan. Rangga bergumam pelan, sambil mempelajari keadaan yang tidak menguntungkan ini. Dia tidak tahu siapa mereka. Tapi dari sorot mata dan caranya muncul, sudah dapat diduga kalau keempat orang ini tidak bermaksud baik padanya. Bocah, siapa kau? Apa maksudmu datang ke sini? Tanya orang yang pertama muncul. Suaranya besar dan terdengar berat. Kalian sendiri siapa? Rangga malah balik bertanya. Monyet beledek, jawab saja pertanyaanku, bentak orang itu geram. Mana mungkin bisa menjawab kalau tidak tahu siapa kalian, terdengar tenang nada suara Rangga. Kadal edan, apa kau sudah punya nyawa rangkap sehingga berani menentangku? Bentak orang itu semakin berang. Nyawaku hanya 1, tapi tidak akan kuberikan untuk kalian, masih terdengar tenang suara Rangga. Keparat, rupanya ingin cari mampus. Orang yang berada di depan, langsung mengibaskan tongkat putih itu ke depan. Rangga agak terkejut juga mendengar deru angin dari kibasan tongkat itu. Juga sempat dirasakan adanya satu tenaga dorongan yang amat kuat. Dan belum lagi pendekar Raja Wali Sakti itu bisa berpikir jauh, mendadak saja orang yang pertama muncul tadi sudah melompat cepat menerjangnya. Mampus kau, Kiaat. Uts. Rangga mengiringkan tubuhnya sedikit ke kanan, sehingga serangan tongkat yang dahsyat itu lewat di sampingnya. Namun belum lagi pendekar Raja Wali Sakti itu bisa menarik pulang posisi tubuhnya, mendadak datang lagi serangan dari arah kanan. Mau tidak mau harus ditarik kakinya ke samping. Dan kembali dia terkejut, karena datang lagi serangan dari arah belakang.
Pendekar Raja Wali Sakti itu bergegas melompat ke depan. Dan dengan kecepatan luar biasa, diputar tubuhnya sambil dikibaskan tangan kanannya. Sungguh cepat luar biasa gerakan Rangga, sehingga membuat salah seorang terpekik terhantam tangan kanan pendekar Raja Wali Sakti itu. Tubuh yang tinggi besar itu terjungkal ke belakang, menghantam lantai dengan kerasnya. "Tahan!" seru Rangga tiba-tiba sambil melompat keluar dari kepungan itu. Seketika 3 orang yang tengah mengeroyoknya berhenti. Dan seorang yang terjungkal kembali bangkit sambil menggeram marah. Rangga berdiri tegak di atas sebuah pilar yang roboh. Sebentar ditatapnya 4 orang di depannya. "Aku tidak punya persoalan pada kalian, kenapa ingin membunuhku?" tanya Rangga. "Kau sudah melanggar daerah larangan, bocah," sahut salah seorang yang berdiri paling kanan. "Daerah larangan? Bukankah ini istana Kadipaten Panjawi? Sejak kapan daerah ini terlarang?" tanya Rangga tidak mengerti. "Sejak sekarang, dan kau telah melanggarnya, itu berarti harus mampus." 4 orang berbaju merah itu kembali berlompatan. "Tunggu," cegah Rangga. Tapi keempat orang itu tidak lagi peduli. Mereka kembali menyerang lebih ganas. Rangga tidak bisa berbuat lain lagi, tapi tetap tidak ingin mencelakakan keempat orang itu. Mereka hanya dilayani dengan jurus 9 langkah ajaib. Satu jurus yang hanya mengandalkan kelincahan gerakan serta kelenturan tubuh. Gayanya memang seperti orang yang tidak pandai ilmu olah kanuragan, tapi sangat sukar untuk mendesaknya. Gerakan-gerakan pendekar Raja Wali Sakti itu tidak beraturan. Tentu saja hal ini membuat keempat orang berbaju merah itu semakin berang. Mereka merasa dipermainkan oleh seorang bocah. Keempat orang itu sudah mengeluarkan beberapa jurus, tapi belum juga bisa mendesak pendekar muda itu yang hanya berkelit dan menghindar tanpa membalas satu serangan pun. Rangga memang masih menggunakan jurus 9 langkah ajaib dan terus mencoba menghentikan serangan-serangan itu. Namun nampaknya 4 orang itu malah semakin ganas saja. Bahkan serangan-serangannya juga semakin dahsyat. "Ufha, mereka benar-benar ingin membunuhku," dengus Rangga dalam hati. Tiba-tiba saja pendekar Raja Wali Sakti itu berteriak keras menggelegar. Dan bagai kilat, dihentakkan tangannya beberapa kali. Sukar untuk diikuti mata biasa, tahu-tahu keempat orang yang mengeroyoknya menjerit dan berpelantingan ke belakang. Dan mereka jadi terbeliak. Ternyata Rangga sudah memegang golok mereka sambil berdiri tenang. "Dengar, kalian dengan mudah bisa saja kubunuh. Tapi itu tidak akan kulakukan, karena aku tidak tahu siapa kalian dan mengapa kalian ingin membunuhku." Dingin nada suara Rangga. Keempat orang itu saling berpandangan sejenak, kemudian bangkit berdiri. "Siapa kalian sebenarnya?" tanya Rangga tegas. Keempat orang itu tidak segera menjawab, tapi malah mencabut sebilah pisau kecil yang terselip di pinggang masing-masing. Tanpa berkata sedikit pun, tahu-tahu mereka menggorok leher sendiri dengan pisau itu, lalu menghunjamkan ke dada, tepat menembus jantung. "Hei!" Rangga terkejut setengah mati. Pendekar Raja Wali Sakti itu terbeliak melihat 4 orang itu telah menggelepar. Darah mengucur deras dari leher dan dada. Hanya sebentar mereka mampu bergerak, kemudian mengejang kaku dan diam untuk selamanya. Sementara Rangga masih terpaku, dan tanpa disadari, tongkat rampasan di tangannya jatuh ke lantai. Sungguh sulit dimengerti kelakuan 4 orang itu. Membunuh dirinya sendiri setelah menyadari tidak akan dapat menandingi lawannya. Untuk beberapa saat Rangga hanya bisa terpaku, benar-benar tidak mengerti. "Gila, nekat," desis Rangga seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kau tidak akan bisa mengerti." Pendekar Raja Wali Sakti, tiba-tiba saja terdengar suara kering dari arah belakang. Rangga terkejut. Buru-buru pendekar Raja Wali Sakti itu membalikkan tubuhnya. Mulutnya jadi ternganga begitu melihat seorang laki-laki tua bertubuh kecil seperti bocah berusia 12 tahun, sudah berada di tempat ini kembali. "Ki Garatala, bukankah kau tadi sudah pergi?" desis Rangga setengah bergumam, seolah-olah bertanya pada dirinya sendiri. "Hehehe, tidak sebodoh itu." Pendekar Raja Wali Sakti, Ki Garatala yang lebih dikenal berjulukan si seruling perak itu terkekeh. Jadi kau tadi melihat semuanya?" gumam Rangga bertanya. "Benar," sahut Ki Garatala. Rangga menggeleng-gelengkan kepalanya. Terdengar suara gumaman yang tidak jelas. Pendekar Raja Wali Sakti itu kemudian melangkah pergi. "Akan kemana kau, anak muda?" tanya Ki Garatala.
Kemana saja? Sahut Rangga terus saja melangkah tanpa berhenti. Hehehe, kau tidak bisa pergi begitu saja, pendekar Raja Wali Sakti. He, apa maksudmu? Rangga tersentak kaget, dan langsung berhenti melangkah. Diputar tubuhnya menghadap kembali pada laki-laki tua kecil berperut buncit itu. Ingat janjimu, anak muda, kata Ki Garatala. Kampret, dengus Rangga. Hehehe. Bersambung ke Seruling Perak 4. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.